amal, berikan ganjaran, berikan pahala sebagaimana orang yang ahsanal amal, orang-orang yang berbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu selalu kesini dalam memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Sebelum mulai silakan membaca suratul Fatihah. Ternyata kita selaku dengan keluarga sempat dari tersebut meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan maghfirahnya bagi beliau semua. Bila haratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syirulillah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il ulama'i al-'amilin as-salihin, khususan ila Rabbul Haji Muhammad Zainuddin Arsyad Syaikhulillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unataka al-husna lana madada. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bagian dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah ta'ala, yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kita sudah sampai kemarin pada pembahasan tentang jenis-jenis penuntut ilmu, jenis-jenis para penuntut ilmu. Jadi pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang tingkatan-tingkatan dari para penuntut ilmu, dan ini untuk disampaikan kepada semua anak didik kita, para santri-santri kita, mana yang harus dipilih ketika mereka mulai menuntut ilmu. Jenis manusia seperti apa yang harus mereka ikuti ketika mereka ingin mulai menuntut ilmu. Kita mengulangi sedikit pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, bahwa manusia di dalam menuntut ilmu ada 3 jenis. Ada 3 jenis manusia di dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang berizin, orang-orang yang
beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Orang-orang yang menuntut ilmu tidak karena sebab dunia. Itulah orang-orang yang faizin. Apa ciri-cirinya orang yang menuntut ilmu tidak karena sebab dunia? Yang pertama ciri-cirinya adalah ayyakuna awwala amilin bil amri wa mujtanibin lin nahyi. Orang yang menuntut ilmu tidak karena sebab dunia itu, dia pertama kali menjadi orang yang mengamalkan apa yang diperintah Allah, dan dia juga menjadi orang yang pertama kali meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri pertama dari orang yang menuntut ilmu, bukan karena sebab mendampak atau mengharapkan dunia. Maka apa yang keluar dari lisannya, itulah yang dilakukannya. Ketika ia mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang baik, maka dia menjadi orang yang pertama melakukan perbuatan itu. Ketika ia melarang orang untuk melakukan satu perbuatan, maka ia menjadi orang yang pertama meninggalkan perbuatan itu. Yang kedua, ciri-ciri dari orang yang menuntut ilmu bukan karena sebab dunia, ayyakuna mujtaniban taraffuha mat'amin wa maskanin wa malbasin, wa ayyakuna mun'azilan munqabilan min mukhalatati sultan illa linuskin lahu aw liraddi matalima ila arbabiha aw lisyafa'ati fi mardatillah. Selanjutnya ciri-ciri dari orang yang menuntut ilmu bukan karena sebab dunia itu, dia tidak mengharapkan atau menjauhkan dirinya dari makanan-makanan yang lezat. Dia tidak mengharapkan pakaian-pakaian yang bagus, yang megah, yang mewah. Dia tidak mengharapkan tempat tinggal yang bagus, yang mewah dan megah. Dan dia juga menjauhkan dirinya dari bercampur dengan sultan atau penguasa, illa linus'in lahu, kecuali pada persoalan-persoalan di mana orang alim ini memberikan nasihat kepada penguasa dan liraddi maqalima ila arbabiha, dan menolak kezaliman penguasa atau memberikan syafaat kepada penguasa dengan sebab mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri selanjutnya dari orang yang faizin, orang yang beruntung itu adalah alla yakuna musari'an ilal fatwa. Dia tidak terburu-buru mengeluarkan pendapat yang berkaitan dengan agama. Jadi melarat dengan alim, diberikan pertanyaan oleh jamaahnya, kemudian dia menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak dia tahu, itu bisa jadi orang yang menuntut ilmu karena sebab ingin mendapatkan dunia. Tetapi orang yang berniat menuntut ilmu bukan karena sebab dunia, la yakuna musari'an ilal fatwa. Dia tidak terburu-buru memberikan fatwa atau pendapat. Ka'ayyadullah ala man huwa a'lamu minhu, ka'ayyadullah ala man huwa a'lamu minhu. Dia malah memberikan pertanyaan, meneruskan pertanyaan kepada orang yang lebih paham atau yang lebih mengetahui dari kita. Itulah ciri-ciri orang yang faizin. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena sebab ingin mengharapkan dunia. Nah, kita berharap santri-santri kita, anak didik kita kelak kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang faizin, orang-orang yang beruntung karena sebab menuntut ilmu, bukan semata-mata mengharapkan dunia dengan ilmu. Yang kedua adalah orang
dalam keadaan bahaya karena orang-orang ini salah niatnya di dalam menuntut ilmu. Wa rajulun talabahu al-ilma liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Orang-orang yang menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, untuk menolong keadaan hidupnya. Wa yanalu bihi al-izza wal jah wal mala wa huwa alimun bidzalik. Dan dia menuntut ilmu untuk mendapatkan kemuliaan, kehormatan di mata manusia, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, wa huwa alimun bidzalik, dan dia tahu niatnya itu. Jadi orang yang bahaya itu dia tahu niatnya itu salah di dalam menuntut ilmu, tetapi tetap dia melakukan kesalahan itu. Wa huwa alimun bidzalika mustash'irun fi qalbihi raqaqata halih. Orang-orang yang mukhatirin ini, orang-orang yang dalam keadaan bahaya ini, ada dalam hatinya kesadaran akan kelemahan dirinya, bahwa dia telah salah niat di dalam menuntut ilmu. Kenapa orang-orang ini disebut sebagai orang-orang yang dalam keadaan bahaya? Fa'in ajalahu ajaluhu qabla taubati khifa alaihi su'ul khatimah. Ditakutkan orang-orang ini sebelum dia sempat bertaubat, ajalnya sudah keburu datang dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, atau dalam syarahnya Syekh Nawawi menyebutkan al-maut bighairil iman. Na'udzubillah. Jadi disebut sebagai orang yang berbahaya. Kenapa? Karena ditakutkan sebelum sempat bertaubat, ajal sudah datang lebih dahulu. Maka bagi kita yang masih berada pada posisi orang-orang mukhatirin ini, orang-orang yang mengkhawatirkan ini, orang-orang yang dalam keadaan bahaya ini, cepat-cepatlah kita mengganti niat kita di dalam menuntut ilmu. Lalu kemudian Imam Ghazali menjelaskan, wa in wuffiqa lit-taubati qabla hululil ajal wa adafa ila al-ilmi al-amala wa tabaraka ma farqa fihi min al-khalali iltaqa bil faizin. Kalau orang-orang yang bahaya ini sempat melakukan taubat sebelum datangnya maut, sempat dia mengamalkan ilmu-ilmunya, sempat dia merubah niatnya dalam menuntut ilmu, iltaqa bil faizin, maka dia bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang faizin, orang-orang yang selamat, orang-orang yang berbahagia. Nah, jenis ketiga dari penuntut ilmu adalah orang-orang halikin. Ini yang kita hindari. Yang pertama, orang-orang yang faizin, orang-orang yang beruntung, itu yang menjadi cita-cita kita semua. Yang kedua, orang-orang mukhatirin, orang-orang yang dalam keadaan bahaya dan dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Kita berharap orang-orang yang dalam kondisi mengkhawatirkan ini bisa bertaubat sebelum datang ajal. Yang ketiga, orang-orang yang halikin. Halikin itu orang-orang yang binasa. Kenapa dia disebut binasa? Istahwaza alaihi syaitan, karena dia telah dikalahkan oleh syaitan. Istahwaza alaihi syaitan fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsur bil mali wat tafakhuri bil jahi wa ta'assusi bi kathratil atba'i. Jadi orang-orang yang telah dikalahkan syaitan itu jelas-jelas menjadikan ilmunya, jelas-jelas dia menjadikan pengetahuannya itu zari'atan ila takatsur bil mal wat tafakhur, untuk memperbanyak harta, untuk membangga-banggakan diri, bil jahi wat ta'assus, dengan kehormatan dan kemuliaan.
bikasratil atba'i, dengan memperbanyak pengikut. Maka niat kita mengajarkan ilmu, niat kita membuka majelis ilmu itu, niat kita mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid kita, jangan sampai ada niat untuk memperbanyak pengikut. Jangan sampai ada niat untuk memperoleh kedudukan yang mulia di mata manusia saja. Jangan sampai ada niat untuk mendapatkan harta dunia. Karena orang-orang seperti itu masuk ke dalam golongan haliki, orang-orang yang binasa. Terutama yang ditujukan oleh Imam Ghazali adalah para khatib, para dai, para ustadz, para ulama. Jangan sampai karena kurang isi amplop jangan berdakwah. Pas kita amplop menipis, dicerak berdakwah. Lu ya berarti lu. Karena sebab tujuan berdakwahnya adalah amplop. Ketika dia ngaji, jamaahnya sedikit protes karena sekedip jamaah sini, berarti niatnya berdakwah adalah kasratul atba, untuk mendapatkan banyak pengikut. Kan ustaz ini lalu lagu kita milih jamaahnya dia tuan guru, protes akhirnya. Itu berdakwah, itu alim, itu menguasai ilmu. Kan dia tanggal itu jadi tuan guru dengan sini. Padahal beban seorang tuan guru, beban seorang ustaz itu lebih besar dari sekedar apa yang didapatkan. Jadi dia berebut jadi tuan guru, dia berebut jadi ustaz. Pada saat datang yaumul hisab, orang-orang yang mengaku diri sebagai tuan guru, mengaku diri sebagai ustaz, ini paling berat hukuman. Karena apa? Dia punya kewajiban untuk mengamalkan apa yang menjadi pengetahuan. Dia wajib mengamalkan apa yang menjadi ilmu. Dan orang-orang ini bisa jadi masuk ke dalam golongan haliki. Kata Imam Ghazali, orang-orang halikin ini yadkhulu bi ilmihi kulla madkhalin. Dia menghancurkan semuanya dengan ilmunya. Yang seharusnya ilmu itu bisa menjadikan orang-orang mengetahui agama, yang seharusnya ilmunya itu membuat orang-orang menjadi baik, justru orang-orang yang hadirin ini membuat orang semakin buruk. Kenapa? Karena dia salah niat di dalam mengajarkan ilmu. Raja'a ayyab dia minad dunya wa akramu wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakanatin. Orang-orang yang halikin, yang celaka ini, dia merasa niatnya sama. Karena merasa dirinya alim, merasa dirinya ulama, dia merasa dirinya itu indallahi bimakanatin, merasa dirinya punya kedudukan di sisi Allah. Sehingga anak dengan menegur dia, apa katanya? Aku orang yang alim. Orang yang alim itu lebih utama di sisi Allah. Sehingga percuma kita kemudian memberikan nasihat kepada orang-orang yang haliki, orang-orang yang celaka. Kemudian kata Imam Ghazali, annahu indallahi bimakanatin littisami bisimatil ulama wa tarassumihi birusumihi. Dia menampakkan dirinya, menampilkan dirinya dengan penampilan ulama. Ngadu sorba, ngadu jubah, ngadu apa malik, ngadu imamah. Seakan-akan bisimatil ulama ay bi alamatihim wa tarassumihi ay tasawwurihi
birusumihim ay bisuratihim fi ziyyi bikasri zai ay al-libas wal hay'ah, menampilkan dirinya, membentuk dirinya seperti tampilan para ulama, para orang saleh. Wal mantiki, dan menyampaikan perkataan-perkataan yang indah, perkataan yang menyejukkan, ma'atakalubihi ala dunya zahiran wa batinan, sedang ia sangat cinta kepada dunia zahiran wa batinan. Dan jangan kita sampai menjadi orang-orang yang haliki, orang-orang yang ilmunya banyak tetapi ilmunya itu justru mengantarkan dia kepada kehancuran. Fahada minal halikin wa minal hamqa. Inilah orang-orang yang binasa dan orang-orang yang dungu, orang-orang yang alim tetapi dia dungu. Al-maghrurina idza raja'u munqati'un an tawbati. Orang-orang yang dungu, orang-orang yang tertipu, il ar-raja'u munqati'un an tawbatihi lidhannihi annahu minal muhsinin. Sudah tidak bisa diharapkan lagi taubatnya. Kenapa? Lidhannihi annahu minal muhsinin, karena dia merasa dirinya orang yang baik, karena dia merasa dirinya telah melakukan kebaikan, maka sulit untuk mengharapkan taubat. Wa huwa ghafilun an qawlihi ta'ala, dan orang-orang ini lupa akan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat? Mengatakan apa yang tidak kita perbuat itu termasuk perbuatan orang munafik. Idza hadza kadzib, orang yang berkata tetapi dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Ai hadzal rajul, atau orang-orang yang hadir itu juga lupa kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal, bahwa ada yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dajjal di akhir zaman. Sahabat bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Faqala ulama usu', ulama yang jahat, ulama yang buruk. Siapa ulama yang buruk itu? Kullu munafiqin katsiru ilmil lisan jahilul qalbi wal amal. Ya, orang-orang ulama yang jahat itu orang munafik yang memiliki banyak ilmu lisan tetapi jahilul qalbi wal amal. Dia jahil hatinya, jahil amalnya. Di depan jamaah sampaikan kebaikan, sampaikan kebagusan, tetapi dalam perbuatan sehari-hari justru dia menampilkan hal yang sebaliknya. Itulah yang disebut sebagai ulama su, ulama yang jahat. Di depan jamaah dia sampaikan kita harus bersatu, kita harus berjamaah, tetapi perbuatannya justru memecah belah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang-orang yang halikin ini salah satu contohnya adalah ulama usul, yaitu orang-orang munafik yang katsiru ilmil lisan. Dia banyak ilmu lisannya, banyak pengetahuannya, tetapi jahilul qalbi wal amal, tetapi hatinya jahat, hatinya bodoh, dan dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Kenapa Rasulullah SAW selain mengkhawatirkan Dajjal juga mengkhawatirkan ulama suh ini? Lianna Dajjal ghayatul illah.
tujuannya menyesatkan umat manusia. Sementara orang-orang yang alim tetapi munafik, ulama usul, dia membungkus keburukan dengan kebaikan. Jadi Dajjal sini jelas tujuannya menyesatkan umat manusia. Tetapi ulama usul ini membungkus keburukan, membungkus kejahatan itu dengan bungkus kebenaran. Sehingga apa kata Imam Ghazali? Wa mithlu hadzal alim wa insarfa an-nas 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi wa lisanul hali anfaqu min lisanil maqal. Orang-orang alim itu mengajak manusia untuk menjauhi dunia dengan lisannya, tetapi perbuatannya, keadaan dirinya justru mengajak orang untuk mencintai dunia. Wa lisanul hali anfaqu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih didengar daripada perkataan. Dalam peribahasa sini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka dia heran, misalnya zaman tahun ini murid-murid dengan akhlak kadang itu tiang merasakan di kampus di Mataram sini, di UIN Mataram, mahasiswa dengan akhlak, mahasiswa kekurangan akhlak. Maka pertanyaan kita bukan mengapa dia tidak berakhlak, tapi pertanyaan kita, siapa yang mengajari mereka berbuat seperti itu? Karena murid-murid itu meniru apa yang diperbuat oleh guru-gurunya. Jadi bukan hanya salah murid ketika murid itu nakal atau tidak berakhlak. Jangan-jangan guru atau dosenlah yang memberikan contoh yang buruk kepada murid-murid. Kata Imam Ghazali, lisanul hali anfaqu min lisanil maqal. Wa tiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mal amyalun ilaiha minal mutaba'ati fil aqwal. Bahwa kecenderungan manusia itu untuk mengikuti amal, bukan mengikuti aqwal, bukan mengikuti perkataan. Jadi mulai sekarang kepada santri-santri kita, kepada murid-murid kita, kalau kita ingin murid kita baik, maka kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik. Karena mereka lebih cenderung mengikuti perbuatan ketimbang mengikuti perkataan. Kalau guru-gurunya sendiri tidak taat kepada kepala sekolah, bagaimana murid mau taat kepada guru? Kalau kepala sekolah tidak taat kepada pimpinan, bagaimana guru mau taat kepada kepala sekolah? Lisanul hal anfaqu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih cepat untuk ditiru daripada sekedar perkataan. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa mencontohkan kebaikan, bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang halikin, orang-orang yang celaka ini, afsadahu hadzal maqrur bi a'malihi aktsaru mimma aslahu bi aqwalihi. Karena kata-kata yang bagus tetapi diiringi dengan perbuatan yang buruk itu lebih merusak. Apa yang dirusak oleh perbuatan yang buruk itu lebih banyak dari apa yang diperbaiki dengan kata-kata yang bagus. Aktsaru mimma aslahu bi aqwalihi. Illa yastajri'ul jahilu ala rabbati fid dunya illa
illa bistijra'il ulama. Faqad sara ilmuhu sababan lijur'ati ibadillahi ala ma'asi. Maka orang-orang yang alim ini justru menjadi sebab, ilmunya itu menjadi sebab orang-orang berbuat maksiat. Coba misalnya santri atau murid melihat guru-gurunya menyampaikan kebaikan, tetapi perbuatannya berlainan dengan kata-katanya. Apa kata murid ini guru doang nih kelakuan, masa itu jadi bagus, masa itu harus berbuat baik. Maka betul peribahasa itu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru melakukan satu perbuatan buruk, maka murid akan meniru dengan perbuatan yang jauh lebih buruk. Karena seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi apa yang diajarkan oleh orang-orang yang alim ini, sara ilmuhu sababan lijur'ati ibadillahi ala ma'asi. Justru ilmunya itu menjadi sebab orang-orang berbuat maksiat. Wasarat nafsuhul jahilah mudallatun ma'adzalika, ya mudallatun ma'adzalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila ayyamunna 'ala Allahi bi'ilmihi wa tukhayyala ilayhi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Ya, orang-orang ini berkhayal, orang-orang ini terlena karena merasa dirinya itu orang yang baik, sehingga sulit kemudian kita menasihati orang-orang yang halikin, orang-orang yang celaka ini. Maka Imam Ghazali berpesan, wahdar an takuna minal fariqil tsani. Maka hati-hatilah, hindari menjadi golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang dalam keadaan bahaya. Fakam min musawwifin ajalul ajal qabla taubati fa khasira. Berapa banyak orang-orang yang menunda-nunda melakukan satu perbuatan baik. Berapa banyak orang-orang yang menunda-nunda untuk merubah niat, menunda-nunda untuk mengamalkan ilmunya. Tiba-tiba ajalul ajal datang qabla taubati fa khasira, rugi karena menunda-nunda. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ghazali, wa iyyaka ay ihdar. Ihdar maksudnya wa iyyaka itu hindarilah, jauhilah. Tsumma iyyaka litakid, kemudian untuk mentakkid, untuk menguatkan, diulangi lagi oleh Imam Ghazali, tsumma iyyaka an takuna minal fariqis tsalits. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang ketiga, fatahlika, orang-orang yang binasa. Fatahlika halakan la yurja ma'ahu falahuka, orang-orang yang tidak akan pernah berhasil dengan ilmunya. Wala yunqadhu silahuka, orang-orang yang tidak mendapatkan, tidak bisa menunggu atau mendapatkan kebaikan dan kebagusan. Fa in qulta, ini sudah bab. Jadi Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi golongan yang kedua, orang-orang yang dalam keadaan mengkhawatirkan, dalam keadaan yang bahaya. Kan kita tidak tahu besok pagi kita masih hidup atau tidak, malam ini kita masih bernapas atau tidak. Selama masih ada waktu untuk merubah niat kita dalam menuntut ilmu, merubah niat kita dalam mengajarkan ilmu, maka kita rubah niat kita lillahi ta'ala. Lalu kemudian selama masih ada kesempatan untuk mengamalkan ilmu kita, kita amalkan. Sekecil apapun ilmu yang kita miliki, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa naik tingkat menjadi golongan orang-orang yang faizi, orang-orang yang beruntung. Dan jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak akan berhasil dengan ilmunya, orang-orang yang tidak bisa diharapkan kebaikan dan kebagusan dari dirinya.
Inilah yang menjadi peringatan Imam Ghazali tentang orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan dengan majelis ini menjadi satu ibrah, menjadi satu pengingat bagi kita semua untuk sesegera mungkin sila bareng-bareng ini, bareng-bareng kita ubah niat kita dalam menuntut ilmu, kita ubah niat kita dalam mengajarkan. Nah, selanjutnya Imam Ghazali sudah masuk kepada pembahasan yang berbeda. Setelah kita tahu bahwa niat kita harus benar dalam menuntut ilmu, maka kemudian pertanyaan dari Imam Ghazali setelah itu, fama bidayatul hidayah. Niat kita menuntut ilmu sudah benar, amal kita mengamalkan ilmu kita sudah benar. Apa selanjutnya yang menjadi permulaan dari hidayah itu? Liujarriba biha nafsi, liujarriba biha nafsi. Nah, untuk kita coba, kita lakukan, kita biasakan dalam kehidupan kita. Fa'aqulu laka i'lam. Imam Ghazali kemudian mengatakan, aku mengatakan kepadamu i'lam, ketahuilah, anna bidayataha ay bidayatul hidayah, bahwa permulaan dari hidayah itu adalah zahiratul taqwa wa nihayatuha batinatus taqwa. Jadi yang disebut sebagai awal permulaan dari hidayah itu adalah takwa yang zahir. Takwa yang zahir itu seperti apa? Takwa yang zahir itu amalan yang zahir. Amal yang zahir itu seperti apa? Salat, puasa, zakat, haji. Itulah takwa yang zahir. Tetapi selain itu ada juga takwa yang batin. Takwa yang batin itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk menyucikan tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa dan menyucikan hati. Dan Imam Ghazali mengatakan, fala akibata illa bil taqwa wala huda illa lil muttaqin. La akibata illa ghanimata. Tidak ada akibat, tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan takwa. Wala huda, dan tidak adalah petunjuk itu illa lil muttaqin. Makanya kalau kita sering dengar para khatib ketika memulai mukadimahnya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, bahwa ganjaran kebaikan itu tidak bisa kita raih kecuali dengan takwa. Takwa dalam hal ini adalah takwa yang zahir dan takwa yang batin. Wa taqwa ibaratun an imtisali awamirillah ta'ala wa ijtinabi nawahihi. Yang disebut sebagai takwa itu apa? Takwa itu adalah ibarat dari imtisalu awamirillah ta'ala wa ijtinabi nawahihi, melakukan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Itulah takwa, baik takwa yang zahir maupun takwa yang batin. Takwa yang zahir, Allah perintahkan salat, kita salat. Allah perintahkan puasa, kita puasa. Allah perintahkan zakat, kita berzakat. Allah perintahkan naik haji bagi yang mampu, kita naik haji. Itu takwa yang zahir. Imtithalu awamir, melaksanakan perintah. Wajtinabun nawahi, Allah larang kita berzina, kita tidak berzina. Allah larang kita jangan mencuri, kita tidak mencuri. Allah larang kita jangan berdusta, kita tidak berdusta. Itulah takwa zahir dalam bentuk wajtinabun nawahi. Wa sumiya dzalika
disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani, wa summiya dzalika taqwa li'annahu yaqin ay yahfazu sahibahu minal ma'alib ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Kenapa disebut sebagai takwa? Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bandani, takwa itu berasal dari kata yaqin. Apa artinya yaqin itu? Ayyahfazu, atau melindungi. Melindungi dari apa? Yahfazu sahibahu minal ma'alikid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Melindungi para pelakunya, melindungi para orang-orang yang melakukan takwa itu minal ma'alikid dunyawiyah, dari kehancuran dunia wal ukhrawiyah, dan kehancuran akhirat. Jadi takwa secara bahasa itu melindungi orang-orang yang takwa itu dari kehancuran dunia dan kehancuran akhirat. Fahuma ayat al-imtithal wal ijtinab kismani wa halit tanbih ana ushiru ilaika bijumalin mukhtasaratin. Ini Imam Ghazali ingin menjelaskan takwa itu yang seperti apa. Bijumalin mukhtasaratin, dalam kalimat yang singkat dan ringkas. Min zahiri ilmi taqwa fil qismaini jami'an. Jadi zahirnya ilmu takwa itu ada dua. Zahir dari takwa itu ada dua. Yang pertama, adabun fil ta'ah wa adabun fil tarkil maksiyah. Jadi ketika kita taat kepada Allah itu ada adabnya. Dalam meninggalkan maksiat itu pun ada adabnya. Wa ulhiku qisman tsalitsan. Dan Imam Ghazali menambahkan satu bagian lagi, wa huwa adabus suhbati, yaitu adab di dalam bersahabat, adab di dalam bermasyarakat, adab di dalam bergaul. Jadi takwa itu ada tiga. Yang pertama, adab ketaatan kepada Allah. Yang kedua, adab di dalam meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, adab di dalam bermasyarakat. Liyasiru hadzal kitab jami'an mughniyan wallahul musta'an, supaya kitab ini kemudian memberikan penjelasan yang lengkap dan kaya mengenai apa saja yang disebut sebagai takwa. Wallahul musta'an ala adail khairat wa tarkil munkar. Jadi ada beberapa istilah ini dalam kitab itu, misalnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam kita ucapkan ketika kita memberikan satu pendapat, kita memberikan satu jawaban, kita ucapkan wallahu a'lam bis-shawab. Karena memang hanya Allah lah yang paling mengetahui tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kalau kita ucapkan wallahul musta'an, itu artinya apa? Kita berharap Allah menolong kita di dalam melakukan sesuatu. Jadi kita ucapkan wallahul musta'an, semoga Allah menolong apa yang kita hadirkan, apa yang kita perbuat. Al-qismul awal fit ta'ah, ya, bagian pertama dari apa yang disebut sebagai ta'ah. I'lam anna awamir Allah Ta'ala, ketahuilah olehmu bahwa perintah Allah Ta'ala itu naw'ani, ada dua macam. Faraidu wa nawafilu, yang wajib dan yang sunnah. Fal fardu ra'sul mali, yang wajib itu ra'sul mali. Ra'sul mali itu artinya modal. Kalau kita usaha, modal kita 1 juta, untung kita 1 juta, berarti balik modal. Seperti itulah kalau kita hanya mengerjakan perintah Allah yang wajib, maka kita hanya balik modal. Kata Imam Ghazali, "Ufal
al-fardu rasul mali ay asluhu, yang disebut sebagai fardu itu modal. Wa huwa aslul tijarah wa bihi tahsulun najah. Dengan modal itu kita berniaga atau berdagang atau berusaha. Wa bihi tahsulun najah, dan dengannya kita memperoleh keberuntungan. Jadi orang kalau mau usaha itu harus punya modal. Itu dalam usaha, tetapi dalam ketakwaan harus punya modal dalam bentuk hal-hal yang fardu. Kalau kita mau berdagang, modalnya adalah uang. Kalau kita mau bertakwa, modalnya adalah hal-hal yang fardu, karena dia rasul mal, itu modal. Wan naflu wa arribuhu wa bihil fawz, dan yang sunnah itu bagi untuk wabihi al-fawz, dan dengannya kita memperoleh kemenangan bil darajati, dengan kedudukan yang mulia. Jadi hal-hal yang wajib dan sunnah ini saling melengkapi. Ketika kita berusaha dengan modal, lalu kemudian kita balik modal, kita tidak rugi, tidak pula-pun. Tetapi kalau kita dapat untung di dalam ketakwaan, untung itu kita dapat melalui hal-hal yang sunnah. Maka yang sunnah itu menambah apa saja yang fardu. Kalau kita mau untung, mau selamat di dalam bertakwa, tidak hanya melakukan apa yang fardu, tapi kita tambah dengan amalan yang sunnah. Karena amalan sunnah itu, kata Imam Ghazali, ar-ribuhu, dia adalah bagi untuk. Kalau kita hanya kerjakan yang wajib, ya kita hanya mendapatkan balik modal. Tapi kalau kita tambah dengan amalan sunnah, kita mau kita bagi. Itu kata Imam Ghazali. Faqala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Kalau ada bentuknya seperti ini disebut sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi itu bil hadisil qudsi wal kalamil insi. Jadi kalamnya dalam bentuk manusia, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya bentuk hadis qudsi, qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Rasul berkata bahwa Allah telah berkata. Ini disebut sebagai hadis qudsi. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bi mithli ada'i ma ftaradat 'alaihim. Ya. Wa fi riwayat al-Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in min at-ta'ati ahabba ilayya mimma ftaradathu 'alaihi, ay min ada'i dzalik, wa dakhala tahta hadha al-lafzi jami'a faraidil 'ain wal kifayah. Di dalam satu hadis disebutkan, dan dalam bentuk riwayat yang lain juga dengan makna yang sama, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bi mithli ada'i maftaradat 'alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku apabila yang mendekat kepadaku dengan melaksanakan apa saja yang fardu, lalu kemudian melaksanakan apa saja yang sunnah, hatta uhibbah, maka aku akan mencintainya. Jadi orang-orang yang mengerjakan apa yang fardu, lalu kemudian ditambahkan dengan yang nawafil, itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, li'anna alladhi yu'addi al-fardha qad yaf'aluhu khawfan min al-uquwah. Orang-orang yang
dihukum. Orang-orang takut meninggalkan sholat wajib 5 waktu karena takut dosa, takut dihukum. Tetapi orang-orang yang melakukan perbuatan sunnah itu biasanya karena sebab kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaf'aluha illa idzaran lil khidmati. Orang-orang yang melakukan sunnah itu karena khidmah, merasa dirinya hamba, memberikan sesuatu yang lebih kepada Tuhannya dari apa yang diwajibkan kepadanya. Lalu kemudian dalam hadis kursi itu dilanjutkan, fa idza ahbabtu, ketika aku sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, wa lisanahu alladhi yantiqu bih, dan aku menjadi lisannya yang dengannya ia bicara, wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi tangannya, menjadi kakinya yang dengannya ia berbuat dan dengannya ia berjalan. Nah, ini keistimewaan orang-orang yang melakukan amalan yang fardu dan melakukan amalan-amalan yang sunnah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Apa maksudnya? Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, kuntu hafidhu a'dha'ihi, aku menjaga anggota badannya, wa hami ahra'ihi, dan menjaga perasaannya, ayyataharraka bi ghairi ridai, supaya ia tidak bergerak, tidak merasa kecuali semuanya itu kepada hal-hal yang aku ridhoi. Wa yaskuna li ghairi ta'ati, wa huna ma'na adwan min dhalik, wa huwa annahu la yasma'u illa dhikri wa la yanzuru illa fi ajaibi malakuti wa la yataladdadu illa bi tilawati hijabi. Ya, ini makna pertama, bahwa kalau orang sudah bertakwa, melakukan yang fardu, melakukan yang sunnah, maka semua anggota badannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengarannya dijaga dari mendengarkan hal-hal yang buruk, pandangannya dijaga dari melihat hal-hal yang buruk, lisannya dijaga dari mengatakan hal-hal yang buruk, tangan dan kakinya dijaga dari hal-hal yang buruk. Itu makna pertama dari hadis qudsi ini. Tetapi ada juga makna kedua, ada makna kedua, bahwa yang disebut sebagai kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, itu maksudnya adalah la yasma'u illa dzikri. Orang-orang yang sudah melakukan perbuatan baik itu, mengamalkan yang fardu dan sunnah itu, tidak mendengarkan sesuatu kecuali zikrullah, kecuali asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanzuru illa fi ajaibi malakuti, tidak melihat kecuali yang dilihat adalah keajaiban kerajaannya Allah. Wala yataladdadu illa bi tilawati hidabi, dan tidaklah dia merasakan kelezatan kecuali dengan tilawah membaca Al-Qur'anul Karim. Wala yahnisu illa bi munajati, dan tidaklah dia merasakan kedamaian kecuali ketika ia bermunajat. Wala yamuddu yadahu illa bima fihi ridai, wala yamshi bi rijlihi illa bi ma'ani, dan tidaklah tangan dan kakinya itu melakukan sesuatu kecuali melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ingin dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ini adalah ada takwa yang zahir, dan takwa yang zahir itu dibagi ke dalam dua hal, yaitu yang fardu dan yang nawafil. Yang fardu itu adalah modal, dan yang nawafil atau yang sunnah itu adalah untung. Kita tidak bisa mendapatkan untung sebelum melakukan yang fardu.
karena kita tidak bisa untung di dalam berdagang sebelum kita memiliki modal. Maka kita selesaikan dulu yang fardu, baru kita tambah dengan yang sunnah. Nah, yang fardu dan sunnah ini kalau kita kerjakan keduanya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kuntu ahbabtuhu, aku akan mencintai hambaku. Dan ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi lisannya, Allah menjadi tangan dan kakinya. Apa maksud hadis ini? Bahwa Allah menjaga hambanya yang melaksanakan yang fardu dan sunnah itu dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan yang kita dapatkan dari melakukan ketakwaan yang zahir. Kalau hanya mengerjakan yang fardu, biasanya orang mengerjakan yang fardu itu karena sebab takut. Banyak masih di antara kita sholat karena hanya menggugurkan kewajiban, tetapi sholat tidak menjadi kebutuhan. Sholat hanya sebatas menjadi kewajiban. Maka orang-orang yang menambah amalan-amalan fardu dengan amalan sunnah itu menjadi istimewa. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa yang nawafil itu sifatnya adalah khidmah. Layaknya seorang pelayan berkhidmah kepada seorang raja. Tentu apa yang diperintahkan oleh raja akan dilaksanakan oleh seorang pelayan. Tetapi karena sebab khidmah, meskipun tidak diwajibkan pun akan menjadi kewajiban bagi dirinya untuk dilakukan karena sebab khidmatnya kepada tuannya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Syekh Nawawi juga menjelaskan, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fa huwa ma'dzur. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghruur. Jangan hanya karena kita mengharapkan untung kita hanya mengedepankan yang sunnah. Ya. Karena kata Syekh Nawawi Al-Bantani, barang siapa yang menyibukkan diri pada hal yang fardu ketimbang hal-hal yang sunnah, fa huwa ma'dzur. Itu dibolehkan, dimaafkan. Tak apa menyibukkan diri pada hal yang wajib dan tidak menyibukkan diri pada hal yang sunnah. Tetapi kalau kita menyibukkan diri pada hal yang sunnah dan melupakan yang fardu, fa huwa maghruur, kita tertipu. Man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fa huwa ma'dzur, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghruur. Berapa banyak dari kita mengatasnamakan sunnah lantas melupakan yang wajib. Berapa banyak dari kita melabelkan sesuatu dengan sunnah tetapi melupakan hal-hal yang wajib. Ini pesan bagi kita untuk tidak hanya memperhatikan hal-hal yang sunnah saja, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang wajib. Kenapa yang sering mengulang seperti ini? Karena memang banyak ini, terutama di kota-kota di Mataram ini, orang-orang yang menamakan dirinya sunnah hanya mengutamakan sunnah saja dan melupakan yang wajib. Contoh sunnah yang mereka wajibkan itu jenggot, bau, lalu kemudian apa lagi? Apa? Cingkrang, madu cadar. Bagi mereka itu ittiba, kecintaan sunnah. Tetapi mereka lupa kepada hal-hal yang wajib. Apa yang wajib? Berbuat baik kepada sesama muslim, menjaga perasaan saudaranya sesama muslim, membahagiakan hati saudaranya sesama muslim, menjaga silaturahim dengan sesama muslim. Itu jauh lebih wajib ketimbang memanjatkan bau. Itu orang-orang yang maghruur, orang-orang yang tertipu karena merasa dirinya telah melakukan perbuatan baik,
merasa dirinya paling sunnah, yang lain tidak sunnah. Begitu. Dua. Mulai dari aja aman soal lagi. Sampaikan kepada mereka. Jangan karena kita hanya melakukan yang sunnah, kita lupa kepada hal-hal yang wajib. Yang wajib apa? Menjaga perasaan saudara kita sesama muslim, menjaga silaturahmi, berkasih sayang kepada tetangga kita, berkasih sayang kepada saudara kita sesama muslim. Itu jauh lebih wajib daripada sekedar kita memanjangkan jenggot dan menaikkan celana. Karena orang-orang yang melakukan perbuatan fardu tetapi meninggalkan yang sunnah, bahwa makhluk itu dimaafkan. Tetapi orang-orang yang fokus pada hal yang sunnah, tidak mengamalkan yang wajib, bahwa makhluk itu orang-orang yang tertipu. Mana yang lebih penting, kita menjaga silaturahim dengan saudara kita sama muslim, atau sekedar menaikkan celana, atau sekedar dengan memanjangkan jenggot, mengharamkan maulid, mengharamkan Isra Mi'raj, memakai cadar? Alasan apa memakai cadar? Menjaga pandangan saudara-saudara kita yang muslim, menjaga pandangan terhadap saudara-saudara kita yang laki-laki. Lengan zaman lain tahun lagi, tuan guru tersebut, apakah ada yang mewajibkan cadar? Harapan deh. Lebih halim tuan guru apa dengan sini? Ini kan jadi pertanyaan. Maka tuan guru zaman dulu ini perjuangannya apa? Ada namanya sembahyang manusia ini, ada namanya puasa, zakat, melakukan hal-hal yang fardu. Karena fardu itu adalah rasul mal, adalah modal. Anak jaluri ustaz baru setahun 2 tahun belajar agama, dendek turutang tuan guru sini. Mbak sudah turut Nabi apa tuan guru? Sekarang soal apa jawabannya kira-kira? Mbak sudah turut, mana yang kita ikuti, Nabi atau tuan guru? Ini kan pertanyaan dengan seakan-akan tuan guru itu berlawanan dengan Nabi. Ini sunnah Nabi, tuan guru tidak melaksanakan sunnah. Padahal tuan guru itu fokus kepada hal-hal yang fardu dulu, baru kemudian menambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Bukan hanya fokus kepada hal yang sunnah dan melupakan apa saja yang fardu. Naik ke atas masjid, baru sekali 2 kali ngaji, wah ini salah imamnya. Masa Fatihah ngadu bismillah, masa sholat ngadu sholli, masa sholat ngengkang. Ini selalu salah. Apakah seperti ini yang disebut sebagai beragama? Maka kadang orang melupakan mana yang fardu, melupakan mana yang sunnah. Man syaghalahu, bahkan siapa yang berfokus menyibukkan diri pada hal yang fardu, bahwa makhluk dimaafkan. Tetapi siapa yang hanya fokus kepada hal yang sunnah dan merupakan yang fardu, bahwa makhluk, itulah orang-orang yang tertipu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan bagi kita semua untuk bisa melaksanakan ketaatan dan ketakwaan secara zahir dan batin. Dan jangan sampai ilmu yang kita miliki, ini pesan dia, ilmu yang kita miliki adalah sebagai pengingat bagi diri kita. Jangan kemudian ilmu itu kita gunakan untuk menjelek-jelekkan sahabat saudara-saudara kita yang muslim yang lain. Meskipun dia berbeda dengan kita, berbeda paham, berbeda aliran, cukup ilmu itu menjadi pengingat bagi diri kita.
Kalau mereka mau belajar kepada kita silakan. Tetapi kalau mereka menyalah-nyalahkan kita, membid'ah-bid'ahkan kita, menjelek-jelekkan kita, dia turun. Cukup balas dengan jawaban lakum dinukum waliyah. Nahnu bima indana wa lakum bima indana. Ini pemahaman saya yang saya pelajari dari guru saya. Silahkan Anda dengan pemahaman yang Anda dapat dari guru-guru Anda. Jangan sampai karena perbedaan pemahaman itu bersilang. Dan jangan tahu ke sini ia jadi mainan agama. Wandara ajina tuan guru jangan tahu. Karena tuan guru pesantren menjadi sebab perpecahan, menjadi sebab pertikaian, sehingga orang-orang sudah tidak mau percaya lagi kepada tuan guru. Maka kita jaga 5 taklimat sini. Bagus-bagus beragama ini. 5 taklimat sini kita jamaah-jamaah. Sholat, puasa, zakat, haji sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru, ditambah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an Al-Mariyah sebagai penguat hati kita. Dan bagus wirid-wirid di dalam Al-Qur'an Al-Mariyah yang dia bahas dalam pengajian kemarin, misalnya wa kullana ya ilahana mu'inan ala umurina wa dina lima ya wa kullana ya ilahana, jadilah Allah di Tuhan kami bagi kami mu'inan ala, penolong bagi kami atas apa? Umurina, segala persoalan, segala kesusahan kami. Wahdina lima ya, tunjukilah kami jalan yang memberikan kami manfaat. Bagus apa nih mana orang-orang yang membid'ahkan awal ini karena dia paham makna Allah. Wa kullana ya ilahana mu'inna umurina waqtina wal tuhbina ya latifu fima qadja minal waqra wa qur'anna fima qadja ya Nabi wal tuhbina yang ma'ala berlemah lembutlah kepada kami fima qadja, semua yang telah mengalir minal qadha, dari qadha dan qadhamu, wa'fu anna fima qad ma'ad, dan ampuni dosa-dosa kami setelah. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada